Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Semoga hari ini kita diberi sehat. On kamera sebentar, on kamera sebentar. On kamera sebentar. Oke, hari ini waktunya kamu presentasi ya. Saya sudah sampaikan sama komting kamu. Ya. Ini kelas ABC ya, betul? ABC ya? Betul, dokter. Ini kelas apa? Kelas apa? Kelas Ada ABC. ABC, oke. ABC. Ya, Mas Parido. Makasih, Mas Parido. Nanti yang maju udah sebanyak 4 aja. Saya kira 4 cukup ya. Kalau per presentasi setengah jam, cukup 4 kelompok. Nanti saya minta, ini nanti yang maju kelas apa aja, Mas Parido? Kelas A1, B1, C1, atau gimana? Untuk presentasi hari ini, kelas A-nya ada 2, kelas B1, C-nya 1. Dari Oke. A1, B-nya 1, C-nya 1, kemudian balik ke A2. Oke, terima kasih. Jadi tidak usah banyak-banyak, saya cukup lah. Bulan puasa. Ini sudah pada pulang belum? Atau masih di Surabaya ini? Sudah pada pulang? Melisa, udah pulang Melisa? Sudah, dokter. Ya, syukurlah. Di mana rumah kamu? Di Mojokerto, dokter. Cedek ya Mojokerto pulang. Tidak usah pulang Mojokerto. Cuma Mojokerto tidak usah pulang Mojokerto cedek ayo. Oh, ya udah. Pak Yudo, kamu di mana Pak Yudo? Udah pulang Pak Yudo? Sudah, dokter. Di mana kamu? Saya Bojonegoro, dokter. Oh, cedek ya. Saya belum pulang nih, saya masih di Sidoarjo, masih di Waru, di Remin saya. Oke, udah hati-hati. Diana udah pulang Diana. Diana Puspita. Sudah, dokter. Oh, iya, udah. Di mana? Dari mana kamu, Diana? Jombang. Jombang. Cedek-cedek aja. Muhammad Eka Prasetyo, kamu udah pulang belum? Sudah, Dok. Di mana kamu? Kediri, Dok. Kediri. Ya. Cedek semua, nggak ada yang jauh ini. Saya tak capek. Vina Gracia Taurus Santo. Udah pulang, Vina? Belum. Oh, masih belum. Masih di Surabaya? Iya. Oke. Jesrin Adelia Giovanni. Iya, dok. Udah pulang? Saya asli Sidoarjo, dokter. Oh, Sidoarjo. Tidak, belum pulang. Hanifah Nailatun Nafiah. Di dokter. Udah pulang belum? Sudah dok. Di mana? Di Kalimantan Selatan. Waduh, jauh, Kalimantan Selatan. Banjarmasin ya? Di Banjarbaru. Banjarbaru. Gih. Banjarbaru atau Banjarmasin? Banjarbaru. Banjarbaru. Nanti kalau pulang jangan lupa ya, Mbak Manik-Manik ya. Ini bagus nih manik-maniknya ini. Atau batik Sasirangan ya. Gih. Murah-murah di sana. Oke, siapa lagi ini? Naisila Septian, udah pulang belum? Sudah, dokter. Di mana? Madiun. Madiun. Duraninas, Iya, dokter. udah pulang belum? Sudah, dokter. Mana? Di mana? Di Purwakarta, dokter. Purwakarta Jawa Barat. atau Purwokerto? Purwakarta, dokter. Purwakarta. Kalau Purwakarta itu Jawa Barat, kalau Purwokerto itu Jawa Tengah ya. Iya, betul, dokter. Kalau kamu ke Purwokerto jangan lupa bawa mendoan ya. Lain tempatnya dikasih oleh-oleh mendoan. Enak tuh mendoannya Purwokerto. Purwokerto lain lagi. Purwokerto itu dekat sama Subang ya. Iya, dokter. Yang sama Subang itu banyak apa pepes ya, pepes nila itu banyak sana itu. Purwokerto itu enak pepesnya. Rabani, Iya, dokter. udah pulang belum? Saya asli Surabaya, dokter. Masih Surabaya, udah Surabaya. Mana Surabayanya? Di Rungkut. Rungkut, dekat sini Rungkut. Ini kamu, ini saya tanya dulu, ada yang minggu depan, udah masalah, bisa ada saya dibahas, gampang lah. Oke lah, sekarang langsung silakan kelompok yang sudah diinfokan sama Mas Prayuda untuk presentasi, dan saya minta nanti kalau kelas A presentasi lainnya boleh tanya, ya baik kelas A sendiri, kelas B atau kelas C,
Ya, dan sebaliknya nanti kalau kelas berprestasi selain lainnya ditanya. Ya, tanya, kita kasih saran, terserah. Ya, kamu latihan presentasi. Oke, silakan. Siapa yang maju? Silakan anu aja on kamera ada apa-apa, off kamera ada apa-apa. Tapi kalau presentasi on kamera lebih on kamera. Nanti saya off kamera saya ya. Karena saya ini sinyalnya jelek sekali. Oke. Sebentar saya fotonya dulu nama-namanya, nama-namanya sebentar, jangan pusat dulu, jangan dulu sebentar, saya fotonya dulu. Oke, silahkan. Masih di mute, Naysila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Dr. Budiarto selaku dosen pengampu mata kuliah Kesmafet 2. Kami dari kelompok A1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keamanan pangan asal hewan, susu kental manis sebagai produk olahan susu dengan saya sendiri Naizila Septia, ditemani oleh Amelia Wulandari, Muhammad Eko, Rizky Dwi, dan juga Anggun. Baik, mungkin langsung saja ke latar belakang. Susu merupakan pangan asal hewan dengan nilai gizi tinggi karena mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral penting bagi tubuh. Susu segar bersifat mudah rusak atau perishable sehingga memerlukan proses pengolahan untuk memperpanjang masa simpan dan meningkatkan nilai ekonomisnya. Salah satu produk olahan susu adalah susu kental manis atau SKM yang dibuat dengan menguapkan sebagian air susu dan menambahkan gula sehingga bertekstur kental dan tahan lama. Dalam perspektif kesehatan masyarakat veteriner atau Kesmafet, produk SKM harus memenuhi prinsip ASUH atau aman, sehat, utuh, dan juga halal, serta dikendalikan dari bahaya mikrobiologis, kimiawi, dan fisik melalui sistem keamanan pangan seperti HACCP. Selain itu, SKM juga menjadi perhatian kesehatan masyarakat karena kandungan gulanya tinggi dan sering disalahartikan sebagai susu utama oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengambil 5 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa pengertian dan karakteristik susu kental manis. Yang kedua, bagaimana proses pengolahan susu kental manis dalam industri pangan. Yang ketiga, bagaimana tinjauan keamanan pangan asal hewan terhadap produk susu kental manis berdasarkan konsep ISO. Yang keempat, apa saja potensi bahaya mikrobiologis, kimiawi, dan fisik pada produk susu kental manis serta bagaimana pengendaliannya melalui HACCP. Dan yang terakhir adalah bagaimana regulasi serta isu kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan konsumsi susu kental manis. Selanjutnya ada pengertian dan karakteristik susu kental manis. Susu kental manis atau sering disingkat SKM merupakan produk susu berbentuk cairan kental yang diperoleh dengan menghilangkan sebagian air dari campuran susu segar dan penambahan gula hingga mencapai tingkat kepekatan tertentu. Nah, berbeda dengan produk susu lainnya yang eh, sering dikaitkan dengan bahan, SKM ini digolongkan sebagai pelengkap sajian karena karakteristik utamanya yang
berasa sangat manis. Jika ditinjau dari proses pengawetannya, antara susu segar atau UHT, susu bubuk, dan susu kental manis, ini memiliki kadar air yang berbeda. Pada susu segar, kadar airnya itu sekitar 87%. Sedangkan pada susu bubuk kurang dari 5%, dan pada susu kental manis itu sekitar 27-30%. Cara pengawetan dari ketiga macam produk susu ini pun berbeda. Pada susu segar atau UHT, cara pengawetannya itu memanfaatkan pemanasan atau thermal untuk membunuh mikroorganisme patogen dan pembusuk. Sedangkan pada suhu bubuk, cara pengawetannya menggunakan metode spray drying agar mikroba tidak dapat hidup. Dan pada susu kental manis, yaitu menggunakan prinsip tekanan osmotik melalui penambahan gula dalam jumlah yang masif. Next. Next. Selanjutnya ada komposisi makro SKM menurut SNI dan BPOM. Secara umum, SMAM yang sudah terstandarisasi oleh BPOM dan SNI, yang pertama itu mengandung lemak susu sebanyak 8%. Selanjutnya ada protein hewan sebanyak 6,5%, glukosa ataupun sukrosa sebanyak 43 hingga 48%, dan juga air sekitar 27 hingga 30%. Next. Selanjutnya proses pengolahan susu kental manis. Yang pertama ada quality control. Jadi susu yang sudah datang itu dilakukan uji alkohol untuk mengetahui apakah telah terjadi kerusakan pada protein susunya atau tidak. Selanjutnya dilakukan uji berat jenis untuk mengetahui apakah susu tersebut dicampur oleh air atau tidak. Dan selanjutnya ada uji reduktase, yaitu untuk mengetahui tingkat cemaran mikroorganisme dari susu tersebut. Selanjutnya, setelah susu lolos quality control, akan memasuki tahap pasteurisasi di suhu 85 hingga 90 derajat. Di tahap ini, mikroorganisme jahat dari susu akan dihilangkan atau dibunuh. Selanjutnya akan dilakukan evaporasi pada suhu 50 hingga 60 derajat Celcius, yaitu proses penguapan kadar air pada susu hingga kadar air pada susu itu mencapai tingkat 27 hingga 30% saja. Dan yang terakhir ada inokulasi laktosa, yaitu proses penambahan glukosa baik berupa sukrosa ataupun sukrosa ke dalam susu. Next. Baik, saya akan memaparkan sebuah tinjauan mengenai keamanan pangan asal hewan pada produk susu kental manis. Next. Sebelum membahas lebih dalam tentang susu kental manis, kita perlu memahami landasan fundamental dalam penjaminan mutu produk pangan asal hewan, yaitu konsep ASUH, yang merupakan akronim dari aman, sehat, utuh, dan halal. Lalu, bagaimana kita mengaplikasikan konsep ASUH ini pada produk susu kental manis? Yang pertama adalah aman. Jadi, produk ini harus bebas dari cemaran yang membahayakan kesehatan. Untuk susu kental manis ini, berarti bebas dari bakteri patogen seperti Salmonella dan Bacillus cereus, bebas dari kapang, serta bebas dari residu kimia yang berbahaya. Yang kedua adalah sehat. Produk ini tidak hanyalah aman, tetapi juga memiliki nilai gizi yang sesuai, seperti total padatan dan kadar lemak yang mencukupi sebagaimana distandarkan. Yang selanjutnya adalah utuh. Jadi keaslian produk harus terjaga. Ini berarti produk tidak boleh dikurangi atau ditambahi dengan bahan pengganti atau adulterasi yang dapat merugikan konsumen. Dan yang terakhir adalah halal. Jadi proses produksi dan seluruh bahan yang digunakan harus terjamin kehalalannya sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks ini, dokter hewan berperan vital sebagai auditor veteriner. Mereka adalah garda terdepan yang memastikan bahan baku utama, yaitu susu segar, benar-benar sehat dan berasal dari sapi yang bebas dari penyakit, terutama dari mastitis atau radang ambing. Next. Selanjutnya, mari kita identifikasi potensi bahaya yang mengintai produk susu kental manis, serta standar regulasi yang menjadi acuan kita. Pertama adalah potensi kerusakan mikrobiologis. Karena karakteristiknya yang sebagian besar
pabrik itu lebih ke tidak steril dan mengandalkan tekanan osmotik tinggi dari gula untuk pengawetan, susu kental manis ini rentan terhadap kamir osmotoleran seperti Torulopsis yang muncul akibat hygiene pabrik yang buruk. Selain itu, kapang seperti Aspergillus dan Penicillium dapat tumbuh membentuk gumpalan miselium yang disebut button, serta menghasilkan off flavor yang tidak diinginkan. Kedua adalah bahaya kimiawi dan fisik. Dari sisi kimia, kita harus mewaspadai kontaminasi dari aflatoksin M1 yang berasal dari pakan ternak, residu antibiotik akibat pengobatan hewan yang tidak tepat, serta senyawa hasil reaksi dari maillard. Sedangkan bahaya fisik dapat berupa benda asing yang tercampur dari bahan baku atau selama proses produksi. Sebuah penelitian oleh Nazim dan kawan pada tahun 2011 menemukan temuan rata-rata total plate count atau TPC berada di angka 3,47 kali 10 pangkat 3 CFU per gram. Meskipun patogen seperti Salmonella tidak terdeteksi, yang perlu menjadi perhatian adalah terdeteksinya dari kapang osmofilik pada 25% sampel. Ini merupakan indikasi kuat adanya kontaminasi pasca produksi yang bisa menjadi berasal dari lingkungan pengemasan atau penyimpanan. Untuk mengendalikan risiko-risiko ini, berbagai standar dan regulasi telah ditetapkan, yaitu adanya Peraturan Pemerintah 26 tahun 2017, lalu SCPR 2023, serta Kodeks dan WTO SPS yang menjadi dasar verifikasi produk impor dan domestik berbagai ilmu pengetahuan untuk memastikan perdagangan pangan ini aman dan adil. Next. Akhirnya, bagaimana kita mengelola semua risiko ini secara sistematis? Jawabannya adalah dengan menerapkan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP. Jadi, penerapan HACCP ini merupakan wujud nyata implementasi peran kesehatan masyarakat veteriner di industri. Dalam produksi susu kental manis, terdapat satu titik kendali kritis atau Critical Control Point, yaitu Sugar Water Ratio atau SWR. Mengapa ini jadi kritis? Karena pada produk SKM, keamanan mikrobiologisnya tidak ditentukan oleh proses termal, melainkan oleh kadar gulanya yang tinggi untuk mengikat air. Berikut adalah ambang batas yang aman dari beberapa sumber yang harus dijaga. Menurut Moziroh dan Wicaksana pada tahun 2019, sugar water ratio yang aman berada pada kisaran 62-64% untuk menghambat pertumbuhan enterobakter dan osmofilik. Sementara pada CFAA pada tahun 2020 menetapkan standarnya yaitu 63,5 sampai 64,5%. Secara keseluruhan, kandungan gula total sekitar 40-45% berfungsi untuk menurunkan aktivitas air hingga di titik di mana mikroba perusak tidak dapat berkembang biak. Next. Selanjutnya ada regulasi dan standar mutu susu kental manis. Berdasarkan standar internasional Codex Alimentarius, susu kental manis merupakan produk susu yang ditambahkan gula dalam jumlah tinggi serta memiliki batas minimum kandungan lemak dan protein susu. Di Indonesia, SKM diklasifikasikan sebagai produk pelengkap sajian, bukan sebagai minuman susu utama. Produk ini umumnya digunakan sebagai penambah rasa pada makanan atau minuman, seperti kopi, roti, atau dessert sehingga tidak dimaksudkan sebagai sumber gizi utama. Dalam proses produksinya, kualitas bahan baku susu harus memenuhi standar keamanan pangan, seperti bebas residu antibiotik, bebas dari cemaran mikroba patogen, serta tidak mengalami pemalsuan. Selain itu, beberapa penelitian terbaru juga mengembangkan inovasi formulasi SKM dengan menggunakan pemanis alternatif seperti trehalose, isomaltulose, dan polydextrose, serta penambahan bahan fungsional seperti ekstra kayu manis untuk meningkatkan kandungan antioksidan sekaligus mengurangi kadar gula tanpa mengubah karakteristik produk. Selanjutnya ada regulasi pelabelan dan iklan susu kental manis. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 mengatur secara khusus mengenai pelabelan, pemasaran, dan periklanan susu kental manis. Regulasi ini menegaskan bahwa SKM tidak boleh dipromosikan sebagai minuman susu utama. Selain itu, iklan SKM tidak diperbolehkan menampilkan anak balita maupun adegan yang menunjukkan SKM disajikan sebagai minuman. Pada kemasan produk juga diwajibkan adanya peringatan kesehatan yang ditulis menggunakan tinta merah agar mudah terlihat oleh konsumen. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk mencegah terjadinya miskonsepsi di masyarakat mengenai fungsi SKM, melindungi kesehatan konsumen, serta mendukung penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Kebijakan ini dibuat karena sebelumnya banyak iklan yang menggambarkan SKM seolah-olah setara dengan susu bergizi, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai nilai gizinya. Next. Dari komposisi gizinya sendiri, susu kental manis memiliki kandungan gula yang sangat tinggi, yaitu sekitar 47-50%, sedangkan kandungan proteinnya relatif rendah, yaitu sekitar 1,4 sampai 2,3%. Ketidakseimbangan komposisi ini menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat yang penting. Kandungan gula yang tinggi tidak diimbangi dengan kandungan protein, kalsium, dan zat gizi penting lainnya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, masih banyak masyarakat yang memiliki miskonsepsi bahwa SKM setara dengan susu bergizi. Akibatnya, sebagian keluarga menjadikan SKM sebagai minuman harian bagi anak-anak, di mana seharusnya SKM hanya digunakan sebagai pelengkap makanan atau minuman, bukan sebagai sumber utama nutrisi. Penggunaan susu kental manis secara tidak tepat, terutama sebagai pengganti susu atau ASI, dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan. Pada anak-anak, konsumsi SKM yang berlebihan dapat menyebabkan malnutrisi, stunting, serta kekurangan protein dan kalsium yang penting untuk pertumbuhan tulang dan perkembangan tubuh. Selain itu, tingginya kandungan gula dalam SKM juga berpotensi meningkatkan risiko gangguan metabolik seperti obesitas pada anak, peningkatan risiko diabetes tipe 2, dan konsumsi kalori kosong. Kondisi ini sering diperburuk oleh beberapa faktor risiko, seperti harga SKM yang relatif murah, kemudahan penyimpanan, serta kurangnya edukasi gizi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai fungsi dan batas konsumsi SKM sangat penting untuk mencegah dampak kesehatan jangka panjang. Next. Kesehatan masyarakat veteriner memiliki peran penting dalam menjaga keamanan pangan asal hewan, termasuk produk susu. Salah satu perannya adalah melakukan pengawasan terhadap kualitas susu mulai dari proses produksi di peternakan hingga sampai ke konsumen atau dikenal dengan konsep farm to table. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi biologis maupun kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, Kesmafet juga berperan dalam memberikan edukasi kepada peternak mengenai praktik pemeran susu yang higienis, manajemen kesehatan ternak, serta penerapan withdrawal period obat agar residu obat tidak masuk ke dalam produk susu. Dalam pelaksanaannya, Kesmafet menggunakan pendekatan One Health yang melibatkan kerjasama antara dokter hewan, otoritas pangan, dan tenaga kesehatan masyarakat. Melalui edukasi kepada masyarakat, Kesmafet juga membantu meningkatkan pemahaman mengenai perbedaan berbagai jenis susu, seperti susu segar, susu pasteurisasi, susu UHT, dan susu kental manis, sehingga konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan gizinya. Next. Baik, ini selanjutnya ada kesimpulan. Jadi susu kental manis atau SKM merupakan salah satu produk olahan susu yang diawetkan melalui penurunan aktivitas air akibat penambahan sukrosa dalam jumlah yang tinggi, bukan melalui sterilisasi. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia Nomor 2971 Tahun 2011 dan Regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, SKM dikategorikan sebagai pelengkap sajian dengan kandungan gula mencapai 43 hingga 48% dan protein yang sangat rendah, sehingga tidak layak dijadikan sumber gizi utama maupun pengganti susu pertumbuhan. Dari aspek keamanan pangan, SKM rentan terhadap bahaya mikrobiologis, kimiawi, dan pemalsuan bahan baku, sehingga pengendalian rasio gula terhadap air sebagai titik kendali kritis dalam sistem HACCP, serta penerapan cara produksi yang baik dan prosedur operasi standar sanitasi menjadi sangat penting untuk memastikan produk memenuhi konsep ASUH atau aman, sehat, utuh, dan halal. Regulasi pelabelan melalui peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 telah menegaskan fungsi SKM dan mewajibkan pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan. Namun miskonsepsi di masyarakat yang menyamakan SKM dengan susu bergizi masih menjadi tantangan yang berdampak nyata pada kasus malnutrisi dan stunting anak. Oleh karena itu, peran kesehatan masyarakat veteriner atau Kesmafet sangat strategis baik dalam pengawasan rantai produksi dari hulu ke hilir maupun dalam edukasi masyarakat melalui pendekatan One Health. Selanjutnya, untuk sarannya masyarakat diharapkan lebih kritis dalam memahami label dan informasi gizi produk SKM,
serta tidak menjadikannya sebagai pengganti ASI, air susu ibu, susu formula maupun susu pertumbuhan untuk anak usia dini. Tenaga Kesmafet dan dokter hewan perlu meningkatkan peran aktif dalam penyuluhan kepada peternak dan masyarakat umum terkait keamanan pangan asal hewan, khususnya produk olahan susu melalui pendekatan World Health. Dari sisi regulasi, BPOM dan Kementan perlu memperkuat pengawasan implementasi aturan pelabelan dan perikanan SKM, termasuk penerapan sanksi tegas bagi produsen yang melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu, diperlukan studi lanjutan mengenai formulasi SKM dengan substituen gula yang lebih sehat, serta kajian epidemiologis jangka panjang terkait dampak konsumsi SKM pada populasi anak di Indonesia. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok A1. Mungkin untuk Dokter Budi ataupun teman-teman yang lainnya ada tanggapan, saran, ataupun pertanyaan untuk kelompok kami. Dipersilakan. Maaf dokter, apakah boleh dilanjut ke kelompok kelas B? Sorry ya, sini hujan ya. Nggak, hujan deras sekali. Oke, silakan. Yang kelompok lainnya yang mau tanya. Silakan kelompok B atau C. Kalau mau tanya, sampaikan namanya dulu. Silakan. Ayo, kelas lainnya. Silakan. Yang tanya atau kasih saran. Saya tunggu. Harus ada yang tanya. Percuma presentasi nggak ada yang tanya. Sekali lagi, kelas A, B, atau C, silakan yang mau tanya. Kalau nggak ada tanya, ya udah selesai aja, ada presentasi. Saya tidak mau. Kita ulangi slide Idul Fitri aja. Udah nggak ada yang tanya bener ini?
Mohon maaf dokter masih mute. Suaranya tidak terdengar. Sorry, sorry. Sorry. Ayo silakan kelas lainnya yang mau tanya. Sebelumnya izin bertanya. Oke. Perkenalkan, Oke, Alia. perkenalkan Silakan, Alia. saya Aliana Rahadi Oke. dari kelompok A10. Ya, Izin bertanya kepada A1. Tadi kan silakan. sempat dijelaskan bahwa produk SKM ini kandungan gulanya cukup tinggi ya, dan tentunya eh, cukup berbahaya untuk masyarakat Indonesia yang sekarang ini banyak yang sudah menderita diabetes. Nah, bagaimana upaya dari dokter hewan sendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut? Terima kasih. Silakan kelompok A tadi yang presentasikan. Jadi dengan kandungan yang tinggi, tadi sampai 45% ya untuk gulanya memang sangat riskan untuk orang diabetes ya. Gimana solusinya? Silakan. Oke, izin menjawab mungkin bisa ditambahi sama teman-teman A1 nantinya. Jadi menurut saya sendiri untuk peran dokter hewannya lebih ke edukasi ke masyarakat ya, karena susu kental manis itu kita ketahui bahwa dia bukan sebagai pengganti susu ASI atau susu formula seperti itu, melainkan sebagai kondimen dan topping. Dan jelas bahwa yang penderita diabetes mungkin bisa lebih diedukasi lebih diarahkan untuk membaca label karena di keterangan susu kental manis sendiri apabila sudah melewati prosedur-prosedur seperti pabrik pastinya dia sudah mencantumkan komposisinya dengan sangat lengkap seperti itu. Jadi lebih diedukasi untuk membaca label dan mungkin lebih peran dokter hewan lebih ke inspeksi juga terkait dengan kandungan gula dan batasan-batasannya di pabrik-pabrik tersebut agar bisa lebih dikendalikan bahwa susu kental manis itu bisa dikonsumsi sebagai kondimen dan topping dengan gula yang tidak berlebihan dan penderita diabetesnya juga harus lebih membatasi diri sendiri pastinya. Mungkin dari teman-teman A1 apabila ingin ditambahkan. Sudah puas, Alia? Sudah cukup, dokter. Oke, sudah cukup. Oke, ada yang tanya lagi? Pertanyaan kedua, silakan. Ayo, silakan. Yang kedua. Ayo, saya minta yang kedua siapa? Ayo, tanya. Jadi yang tanya. Ayo, silakan. Izin bertanya untuk Oke, Naswa, silakan Naswa. perkenalkan nama saya Nashwa Sasri Kirana dari kelompok C9. Izin Oke. bertanya, tadi sebelumnya dijelaskan yang perlu diperhatikan untuk pembuatan SKM itu adalah bakteri osmolitik.
Nah, tapi sebelumnya tadi dijelaskan juga ada beberapa bakteri lain. Kenapa hanya bakteri osmolitik yang perlu diperhatikan, sedangkan bakteri lain tidak terlalu diperhatikan saat pembuatan SKM. Nah, terima kasih. Silakan. Ayo. Silakan kelas A tadi dijawab. Kenapa yang diperhatikan cuma bakteri osmolitik? Silakan kelas A, jawab. Baik, saya mungkin bisa menjawab, nanti bisa ditambahin sama teman-teman S1 ya. Jadi, mengapa kami lebih memfokuskan di bakteri osmofilik daripada yang lainnya, karena kembali lagi ke konsep bahwa susu kental manis itu pembuatannya kan lewat dari pengawetan, dan dia kan osmofilik kan berarti dia tekanan kan pembuatannya dari tekanan. Jadi karakteristik bakteri osmofilik sendiri itu kan dia kalau misalnya tekanan tingginya itu tidak teratur, maka bakteri itu bisa berkembang baik di sana. Karena SKM sendiri adalah produk yang dirancang untuk awet pada suhu ruang berkat kombinasi dari beberapa hambatan dari tekanan tinggi itu. Begitu. Jadi sebenarnya masih banyak bakteri lain seperti Salmonella, E. coli, dan lain sebagainya. Tapi kembali ke konsep karena SKM tadi pembuatannya lewat tekanan tinggi, jadi yang sangat lebih berbahaya daripada mikroba lain ya dari osmofilik tadi karena tekanan tingginya pembuatannya seperti itu. Apakah bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Amelia. Ya, jadi dua aja udah cukup ya. Temannya yang lain. Jadi tadi satu, kenapa tidak boleh untuk anak orang-orang diabetes, jelas ya kalau orang diabetes minum susu SKM nanti tinggi sekali gulanya. Ya, kalau tenan untuk bakteri osmotik ya namanya susu SKM itu kan termasuk tadi adalah susu pengawetannya. Pengawetan itu bisa dengan cara dipanaskan, dengan cara diberi gula, dengan pengasinan, penggaraman itu pengawetan. Jadi bakteri osmotik itu bakteri yang bisa hidup pada kondisi gulanya tinggi, ya, atau garam yang tinggi. Nah, kalau bakteri osmotik bisa mati atau bisa tidak bisa hidup pada suhu itu, berarti bakteri lainnya akan mati juga. Itu aja. Oke, cukup untuk kelas A tadi. Karena kasih aplaus. Sekarang kita ganti yang kelas lainnya. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang produk olahan susu berupa whipping cream. Bisa next. Untuk anggotanya ada Sabita Aulia, ada Mary Angelina, Nikmatul Muarifah, saya Raditya Putra, dan juga Jessica Natania. Next.
Oke, yang pertama ada latar belakang. Produk pangan asal hewan merupakan sumber nutrisi penting bagi manusia. Salah satu produk olahan susu yang banyak digunakan adalah whipping cream, yang memiliki kandungan lemak tinggi dan mampu membentuk busa stabil saat dikocok, sehingga menghasilkan tekstur lembut dan mengembang. Namun, kandungan nutrisinya yang tinggi membuat produk ini rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme jika proses produksi dan penanganannya tidak higienis. Oleh karena itu, penerapan sistem keamanan pangan seperti Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP diperlukan untuk mengendalikan potensi bahaya dengan peran dokter hewan dalam pengawasan bahan baku dan proses produksi. Boleh next? Lalu ada rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan whipping cream serta bagaimana karakteristiknya sebagai produk pangan asal hewan. Yang kedua, bagaimana prinsip dan proses pembuatan whipping cream dalam industri pangan. Yang ketiga, apa saja potensi bahaya yang dapat terjadi selama proses produksi whipping cream. Yang keempat, bagaimana penetapan critical control point dan batas kritis dalam sistem HACCP pada produksi whipping cream. Yang kelima, bagaimana peran dokter hewan dalam menjamin keamanan pangan asal hewan khususnya pada produk whipping cream. Untuk tujuannya, yang pertama ada menjelaskan definisi dan karakteristik whipping cream sebagai produk olahan susu. Yang kedua, menjelaskan prinsip serta proses pembuatan whipping cream. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi bahaya biologis, kimia, dan fisik pada proses produksi whipping cream. Yang keempat, menjelaskan penetapan critical control point dan batas kritis dalam sistem HACCP pada produksi whipping cream. Yang kelima, menjelaskan peran dokter hewan dalam menjaga keamanan pangan asal hewan. Baik, secara definisi, whipping cream dairy adalah produk olahan susu sapi perah yang diperoleh melalui pemisahan lemak susu menggunakan sentrifugasi atau cream separator yang menghasilkan emulsi oil in water dengan kadar 30-40%. Untuk karakteristiknya sendiri, whipping cream ini kaya akan lemak jenuh, mengandung protein susu, laktosa, kalsium, dan juga fosfor. Untuk secara fisik, berwujud cairan kental, berwarna putih kekuningan, dan beraroma khas susu. Tersusun dari globula lemak berukuran 1-10 mikron yang terdispersi merata dalam fase air. Globula lemak ini juga akan diselimuti oleh milk fat globule membran yang turut berperan dalam menjaga emulsi agar tetap stabil. Whipping cream ini juga didominasi oleh trigliserida rantai panjang dari lemak susu hewani dan mampu membentuk busa atau foam stabil saat dikocok melalui proses partial coalescence. Boleh next. Baik, selanjutnya prinsip whipping cream dairy. Prinsip pembuatan whipping cream dairy ini didasarkan pada pembentukan busa yang stabil dari krim susu melalui proses pengocokan. Saat krim dikocok terjadi aerasi, yaitu ketika udara masuk ke dalam krim sehingga terbentuk gelombang-gelombang udara kecil. Pada saat yang bersamaan juga, globula lemak di dalam krim mengalami partial coalescence, yaitu penggabungan sebagian antar globula lemak akibat gaya mekanis dari pengocokan. Globula lemak yang bergabung kemudian membentuk jaringan lemak yang mengelilingi dan juga menahan gelembung udara. Jaringan ini berperan penting dalam menjaga stabilitas busa sehingga whipped cream memiliki tekstur yang lembut, kental, dan juga mampu mempertahankan bentuknya. Selain itu, proses susu seperti kasein, selain itu, protein susu seperti kasein dan whey juga membantu menstabilkan permukaan gelembung udara dengan membentuk lapisan tipis di sekitarnya. Nah, keberhasilan proses ini sangat dipengaruhi oleh kadar lemak yang tinggi sekitar 30-40% dan juga suhu yang rendah kurang lebih 4-8 derajat Celcius. Kadar lemak yang tinggi juga memungkinkan terbentuknya jaringan lemak yang kuat, sedangkan suhu dingin membuat sebagian lemak berada dalam kondisi semi padat sehingga lebih mudah membentuk struktur busa yang stabil. Nah, inti dari prinsip pembuatan whipping cream dairy adalah whipping cream terbentuk melalui kombinasi proses aerasi dan juga pembentukan jaringan globula lemak yang mampu menahan gelembung udara di dalam krim. Selanjutnya adalah proses pembuatan dari whipping cream dairy. Yang pertama tentu saja persiapan bahan, di mana krim susu digunakan sebagai bahan utama dengan kadar lemak sekitar 30-40%. Karena kandungan lemak yang tinggi diperlukan untuk membentuk jaringan lemak yang mampu menahan gelembung udara selama proses pengocokan.
Sebelum memasuki proses pengocokan, krim harus didinginkan terlebih dahulu pada suhu sekitar 4 hingga 8 derajat Celcius. Pendinginan ini bertujuan agar sebagian lemak berada dalam kondisi semi padat, sehingga lebih mudah mengalami penggabungan parsial saat dikocok dan juga mampu membentuk struktur busa yang lebih stabil. Selanjutnya masuk ke proses inti, yaitu proses pengocokan atau whipping, di mana krim yang tadinya sudah mengalami proses pendinginan, kemudian dikocok menggunakan alat seperti spatula atau mixer. Nah, selama pengocokan, udara nanti masuk ke dalam krim dan membentuk gelembung-gelembung kecil. Pada saat yang bersamaan juga, globula lemak dalam krim mulai pecah sebagian akibat gaya mekanis dari proses pengocokan. Selanjutnya, pembentukan struktur busa. Globula lemak yang pecah akan saling bergabung dan membentuk jaringan lemak yang mengelilingi gelembung udara. Jaringan ini berfungsi menahan udara di dalam krim sehingga krim berubah dari bentuk cair menjadi busa yang lebih kental, lebih lembut, dan juga dapat mengembang. Dan yang terakhir yaitu pembentukan tekstur akhir, di mana proses pengocokan dilanjutkan hingga mencapai tekstur yang diinginkan, yaitu soft peak atau stiff peak. Pada tahap soft peak, ujung krim masih sedikit melengkung dan teksturnya masih lembut. Nah, sedangkan pada tahap stiff peak sudah lebih kaku dan mampu mempertahankan bentuknya. Pengocokan harus segera dihentikan ketika krim sudah mencapai tahap soft peak atau stiff peak sesuai yang dibutuhkan agar nantinya tidak berubah menjadi mentega akibat pemisahan lemak yang berlebihan. Next. Jadi selanjutnya adalah analisis bahaya atau hazard analysis pada produksi filling cream atau whipped cream dairy. Terus analisis bahayanya adalah tahap krusial dalam sistem HACCP yang bertujuan mengidentifikasi potensi bahaya, yaitu baik biologis, kimia, dan fisik pada setiap tahapan proses produksi filling cream. Nah, untuk selanjutnya adalah langkah pelaksanaan. Analisis dilakukan dengan menyusun daftar bahan baku dan tahapan proses produksi. Kemudian mengidentifikasi titik-titik di mana bahaya signifikan dapat terjadi. Selanjutnya, potensi bahaya pada bahan baku utama. Yang pertama yaitu susu bubuk. Bahan biologis tinggi terdapat Staphylococcus aureus dan Salmonella sp. Kemudian pada bahan baku sukrosa atau gula, untuk bahaya biologis ada yeast, mold, spore forming bacteria. Untuk kimia dari mikotoksin dan residu pestisida. Dari fisik sendiri bisa terdapat benda asing. Kemudian untuk shortening, pada proses ini bahayanya bisa terdapat dari mikroorganisme kontaminan dan oksidasi lemak. Next. Potensi bahaya pada tahapan proses yang selanjutnya ada proses penyimpanan bahan baku. Nah, di sini bahayanya ada di pertumbuhan mikroorganisme, kerusakan, atau oksidasi dari bahan itu sendiri. Untuk penimbangan dan pencampuran, ada kontaminasi mikroba, residu bahan kimia pembersih, partikel, logam, maupun plastik. Untuk dari proses whipping sendiri, bisa terjadi kontaminasi udara dan juga oksidasi lemak. Untuk di tahap penanganan dan pengemasan, bisa terjadi kontaminasi mikroba dan migrasi bahan kimia kemasan. Nah, karakteristik ini menunjukkan bahwa filling cream atau whipping cream merupakan produk yang memiliki risiko kontaminasi mikrobiologis yang tinggi karena komposisi bahan yang mudah mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Kesimpulan dari hazard analysis sendiri, identifikasi bahaya dari bahan baku hingga proses produksi sangat penting sebagai dasar penetapan langkah pengendalian yang tepat guna untuk menjaga keamanan dan kualitas produk dari filling cream. Next. Baik, yang selanjutnya adalah CCP atau Critical Control Point. Dalam penerapan sistem HACCP, penentuan CCP itu difokuskan pada tahap proses yang memiliki resiko kontaminasi paling tinggi. Tujuannya adalah agar kita dapat mengendalikan bahaya secara efektif sebelum produk sampai ke tangan konsumen. Jika kita lihat pada tabel, itu terdapat beberapa tahap proses beserta potensi bahaya dan penerapan CCP-nya. Tahap pertama adalah penerimaan bahan baku. Dalam tahap ini, potensi bahaya yang muncul adalah kontaminasi Salmonella sp dan Staphylococcus aureus, dan tahap ini ditetapkan sebagai CP atau control point.
karena bahaya di tahap ini tuh masih dapat dikendalikan melalui seleksi supplier dan pemeriksaan suhu bahan baku. Untuk batas kritisnya adalah suhu bahan baku harus di bawah 4 derajat Celcius saat diterima. Untuk tahap kedua adalah pasteurisasi krim. Tahap ini merupakan tahap CCP1 dan menjadi titik pengendalian dalam seluruh proses produksi. Potensi bahayanya adalah kontaminasi mikroba secara umum. Pada tahap ini, krim harus dipanaskan dengan batas kritis suhu minimal 72 derajat Celcius selama 15 detik. Dan proses ini terbukti efektif untuk membunuh sebagian besar bakteri patogen yang ada di dalam krim, termasuk Salmonella sp dan Staphylococcus aureus. Untuk tahap ketiga adalah pendinginan setelah pasteurisasi. Dan tahap ini ditetapkan sebagai CCP2 setelah krim dipasteurisasi, suhu produk harus segera diturunkan hingga di bawah sampai dengan 4 derajat Celcius. Kenapa? Karena kalau krim dibiarkan pada suhu hangat terlalu lama setelah pemanasan, bakteri yang mungkin masih tersisa atau yang berasal dari kontaminasi itu dapat tumbuh dengan cepat. Jadi pendinginan ini sangat krusial. Selanjutnya tahap keempat adalah pencampuran dan whipping. Tahap ini ditetapkan sebagai CP karena potensi bahayanya adalah kontaminasi mikroba dari peralatan. Pengendalian yang dilakukan adalah melakukan sanitasi peralatan secara berkala dan menyeluruh sebelum dan sesudah digunakan. Tahap kelima adalah filling atau pengemasan. Tahap ini ditetapkan sebagai CCP3. Dan pada tahap ini bahaya yang paling diwaspadai adalah kontaminasi mikroba yang dapat masuk kembali ke produk selama proses pengemasan berlangsung. Oleh karena itu, batas kritisnya adalah area pengemasan dan peralatan harus dalam kondisi steril. Dan tahap terakhir adalah penyimpanan produk. Tahap ini ditetapkan sebagai CCP karena pertumbuhan mikroba masih bisa terjadi selama proses distribusi berlangsung. Batas kritisnya adalah suhu penyimpanan harus dijaga di bawah sampai dengan 4 derajat Celcius sepanjang waktu maupun di gudang atau selama distribusi ke konsumen. Jadi dari keseluruhan tahapan produksi whipping cream ini terdapat 3 CCP utama, yaitu pasteurisasi, pendinginan, pasca pasteurisasi, dan pengemasan. Next. Oke, selanjutnya ada peran dokter hewan. Dokter hewan berperan dalam menjamin keamanan pangan asal hewan melalui pengawasan kesehatan ternak, pengendalian penyakit zoonosis, dan pengawasan produk pangan agar aman dikonsumsi. Selain itu, dokter hewan memastikan kesehatan ternak melalui pemeriksaan, vaksinasi, dan pengendalian penyakit untuk menjaga kualitas susu serta menerapkan sistem HACCP guna mengendalikan potensi bahaya dalam proses pengolahan produk susu. Next. Baik, untuk kesimpulannya, whipping cream dairy adalah produk olahan susu sapi perah berkadar lemak tinggi 30-40% yang bersifat high risk food sehingga memerlukan sistem pengendalian keamanan pangan yang ketat. Penerapan HACCP dan penetapan CCP pada tahap pasteurisasi, pendinginan, dan pengemasan terbukti efektif dalam mengendalikan bahaya biologis, kimia, dan fisik produksi. Dalam kerangka kesehatan masyarakat veteriner, dokter hewan berperan penting mulai dari pengawasan kesehatan ternak hingga jaminan keamanan produk akhir yang sampai ke konsumen. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Mungkin dari Dokter Budi dan teman-teman sekalian ada pun pertanyaan. Silakan, apa lain yang mau tanya? Izin bertanya. Oke, Rama Devi, silakan Rama Devi. Izin bertanya, saya Rama Devi Oktaviana dari kelas A dengan Ya, NIM silakan. 161231047. Pertanyaan saya,
Tadi sudah dijelasin kalau wiping cream itu merupakan produk yang memiliki kandungan lemak tinggi. Nah, karena memiliki lemak tinggi tersebut, apakah produk dari wiping cream ini lebih rentan mengalami kerusakan mikrobiologis dibandingkan produk susu lainnya atau memiliki kerentanan yang sama? Nah, jika kalau wiping cream ini memiliki kerentanan yang lebih rentan daripada produk susu yang lainnya, apakah ada hal khusus yang bisa dilakukan sehingga mengurangi kerentanannya itu? Terima kasih. Silakan. Ada tanya lagi? Biar disiapin jawabannya. Ya, yang kedua silakan. Yang kedua. Yang mau tanya. Izin Oke, Sasi. Silakan, Sasi. izin bertanya untuk Silakan. kelompok 6 terdapat CCP apabila CCP tadi melebihi batas yang diharuskan, produknya tersebut harus tingkatnya harus diapakan ya, dan apakah ada pengolahan khusus agar CCP tadi sesuai dengan produk whipping cream tersebut. Terima kasih. Oke. Silakan. Dari kelompok A yang presentasi, silakan dijawab. Baik, menjawab pertanyaan dari Rama Devi, Silakan. whipping cream, mengapa whipping cream lebih rentan terkontaminasi mikroorganisme dari produk susu lainnya? Iya, memang whipping cream cenderung lebih rentan terkontaminasi mikroorganisme dibanding beberapa produk lainnya. Itu dikarenakan komposisi bahan, proses pengolahan, dan juga cara penyimpanannya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut agar tidak cepat mengalami terkontaminasi dengan mikroorganisme, yaitu dengan cara melalui proses pasteurisasi krim sebelum krim itu digunakan. Nah, ini tujuannya untuk menurunkan jumlah mikroorganisme patogen maupun pembusukan yang mungkin terdapat pada krim segar. Juga bisa dengan cara menjaga sanitasi dan juga higienitas selama proses pengolahan krim berlangsung, ataupun dengan cara mengontrol selama proses pengocokan. Nah, proses aerasi saat pengocokan itu memungkinkan udara masuk ke dalam krim kan. Nah, karena itu pengolahan sebaiknya dilakukan pada lingkungan yang bersih dan tertutup agar udara yang masuk tidak membawa mikroorganisme dari lingkungan sekitar. Dan juga bisa dengan cara penyimpanan pada suhu yang dingin. Tadi sudah saya sebutkan kurang lebih 4 hingga 8 derajat Celcius. Jadi ketika kita mau mengurangi nih kontaminasi dengan mikroorganisme, kita bisa melakukan pendinginan pada suhu kurang lebih 4 derajat Celcius pada lemari pendinginan. Gitu. Apakah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Oke, pertanyaan kedua silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan kedua dari Naswa Sasi. Jadi apabila produk itu melebihi batas CCP yang ditetapkan, apa yang harus dilakukan itu adalah produksi
nggak boleh dilanjutin gitu aja. Semisal ada produksinya melebihi batas kritis, misal aja suhu pasteurisasi itu melebihi atau nggak mencapai 72 derajat Celcius, produksi bakal di hold sementara untuk dicek secara organoleptis atau secara mikrobiologis, kemudian akan dilakukan evaluasi baik dari peralatan atau sanitasi lingkungan. Kemudian kalau semisal aman dari ujinya, itu boleh dilanjutkan produknya, tapi kalau tidak, itu harus dimusnahkan. Tentu saja hal tersebut harus didokumentasi dan juga dilaporkan. Seperti itu. Apakah menjawab? Sangat menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Mary. Sekarang saya tanya. Tolong PPT yang tadi tentang peran bahan baku ya. Penerimaan bahan baku PPT PPT peran bahan baku itu ada CP sama CCP. Peran bahan baku titik kritisnya adalah tadi apa? Salmonella atau apa tadi? Terus batas kritisnya adalah CP tadi. Tolong PPT-nya ditayangkan. PPT tentang bahan baku tadi. Tentang CCP. Tentang CCP. Terus, ya udah stop ini. Ini setelah kuliah ini ya, kuliah ini nanti akan saya sampaikan setelah UAS ya, setelah UTS, HCCP. Ini namanya penerapan HCCP. Ini saya sampaikan ini ya sekarang ya, enggak apa-apa. Tahapan proses penerimaan bahan baku. Potensi bahayanya adalah kontaminasi Salmonella atau Staphylococcus aureus. CCP adalah CP. CP. Batas kritisnya suhu bakunya di bawah 4 derajat. Apa tuh CP? Apa bedanya dengan CCP? Ayo, kamu tahu apa? Tahu enggak bedanya CP sama CCP? Permisi dokter, sependek pengetahuan saya, CP itu control point, kalau CCP Control itu point ya? ya, kalau CCP itu critical control point. Perbedaannya, kalau CP itu produksinya bahayanya itu kayak masih bisa dikendalikan, sedangkan CCP itu wajib diterapkan supaya benar-benar mencegah bahaya untuk menuju ke tahap lain. Seperti itu. Oke. Sekarang kalau terkontaminasi Salmonella, itu bahaya enggak? Kalau bahan baku itu terkontaminasi Salmonella, bahaya enggak? Bahaya, dokter. Bahaya. Kamu artinya CP tahu? CP itu critical control point, ya. Kalau CCP itu benar ya, kalau CP control point, kalau CCP critical control point. CP itu ya apabila tidak dikendalikan, tidak membahayakan kesehatan. Kalau CCP, ya kalau tidak dikendalikan akan membahayakan kesehatan. Tapi kalau CP, apabila tidak dikendalikan, tidak membahayakan kesehatan. Jelas ya perbedaannya ya? Ya, artinya kalau penerimaan bahan baku terkontaminasi Salmonella, kamu kalau bilang CP, berarti tidak bahaya. Ya, nah harusnya ini CCP, bukan CP. Jadi CP itu apabila tidak dikendalikan, tidak membahayakan kesehatan. Ingat ya, kalau CCP apabila tidak dikendalikan akan membahayakan kesehatan. Kalau CP tidak membahayakan. Contohnya, umpama bahan baku total jumlahnya adalah 5 ton, banyak 5 ton. Ya, satu konter 5 ton. Ternyata nggak 5 ton, cuma 4,5 ton. Nah, berarti CP. Berat. Ya, itu tidak membahayakan konsumen, cuma merugikan perusahaan. Itu CP. Bobot broiler harusnya 1,8, dikirim 1,5.
Tidak masalah. Rugi, iya rugi perusahaan, tapi tidak membahayakan konsumen. Ya Pak ya. Jadi tadi yang pertama ini bukan CP, tapi harusnya CCP. Karena apa? Penerimaan bahan baku, perkontaminasi salmonella, kalau tidak dikendalikan, bahaya. Ya, jadi CCP adalah CCP, bukan CP. Jelas? Jelas, dokter. Oke, Terima kasih. itu aja. Ya, nanti akan saya terangkan pada waktu HCCP nanti. Apa bedanya CP sama CCP? Oke ya. Oke, tutup aja ini APBT-nya. Saya kira cukup untuk kelompok kedua ini. Sekarang kelompok 3 untuk mempresentasikan. Terima kasih. Kita kasih plus kelompok kedua. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok 3, silakan. Permisi dokter, apakah PPT-nya sudah dapat terlihat ya? Sudah kelihatan. Kelompok C7. Baik, selamat siang teman-teman dan dokter. Di sini saya Galista Lavenia Putri dari kelompok C7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kefir sebagai salah satu produk olahan susu. Next. Selanjutnya, untuk anggota kelompoknya ada Fatia Aisyah, Askana Filata Azizi, Aurelia Zahra Putri, Sharon Cynthia, dan Galista Lavenia Putri. Next. Jadi latar belakang dari diskusi kami adalah yang pertama, susu merupakan produk hewani bergizi tinggi yang mengandung protein, lemak esensial, vitamin, dan mineral seperti kalsium, fosfor, dan vitamin B12. Kandungan nutrisi susu yang tinggi ini membuat susu mudah ditumbul mikroba sehingga cepat mengalami kerusakan. Namun perkembangan teknologi pangan menghasilkan berbagai produk olahan susu untuk meningkatkan keamanan, daya simpan, dan nilai fungsional. Salah satunya adalah susu fermentasi. Salah satu contoh susu fermentasi itu adalah kefir. Kefir adalah minuman susu kefir fermentasi asal wilayah Kaukasus yang dibuat menggunakan biji kefir yang mengandung berbagai mikroorganisme. Biji kefir berbentuk seperti kembang kol, berwarna kuning keabu-abuan, dan berfungsi sebagai starter fermentasi. Fermentasi menghasilkan susu dengan rasa asam, sedikit karbonasi, dan kadar alkohol yang rendah. Kefir dikenal sebagai minuman probiotik alami yang bermanfaat bagi kesehatan seperti meningkatkan kesehatan pencernaan, membantu toleransi laktosa, menurunkan kolesterol, dan menghambat bakteri patogen. Makalah ini membahas mengenai definisi dan asal-usul kefir, proses pembuatan, kandungan gizi dan manfaatnya, serta aspek keamanan pangan dalam produksi kefir. Next.
Rumusan masalah yang dibahas ada yang pertama, bagaimana proses produksi susu kefir, apa saja potensi bahaya keamanan pangan pada susu kefir, bagaimana sistem pengawasan serta regulasi dalam produksi susu kefir, dan bagaimana peran dokter hewan dalam menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat veteriner terkait produksi susu kefir. Next. Tujuannya untuk mengetahui produksi susu kefir, mengetahui potensi bahaya keamanan pangan pada susu kefir, mengetahui sistem pengawasan serta regulasi yang baik dalam produksi susu kefir, dan mengetahui peran dokter hewan dalam menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat veteriner terkait produksi susu kefir. Baik, untuk definisi dan sejarahnya, kefir merupakan minuman susu fermentasi yang dihasilkan dari fermentasi susu dengan menambahkan butir kefir atau kefir cream, yaitu butiran gelatinus yang berisi asam laktat, asam asetat, dan lamir. Secara historis, kefir ini berasal dari Kaukasus, Tibet, dan di daerah Georgia di Eropa Timur Asia Barat. Popularitas kefir modern meningkat karena manfaatnya sebagai pangan probiotik dengan manfaat kesehatan yang lain. Bisa di next. Bisa di next. Oke, baik. Untuk komposisi gizi kefir, secara umum kefir susu mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, terutama laktosa, mineral, asam laktat, dan juga etanol. Fermentasi ini menyebabkan sebagian laktosa diurai menjadi asam laktat dan produk lain, sehingga kefir lebih mudah dicerna dan lebih dapat ditoleransi oleh individu dengan intoleransi laktosa. Bisa di next. Kemudian ada jenis-jenis kefir, ada dua. Yang pertama ada kefir susu. Kefir susu merupakan kefir yang paling klasik dan dibuat dari susu sapi, kambing, domba, kerbau, unta, atau kuda. Kefir susu mengandung protein hewani, lemak susu, mineral terutama kalsium dan fosfor, serta mikroba probiotik yang kompleks. Oleh karena itu, kefir susu banyak diteliti sebagai pangan fungsional dengan potensi efek kesehatan seperti peningkatan toleransi laktosa, penurunan kolesterol, aktivitas anti kanker, anti diabetik, dan imunomodulator. Kemudian jenis kefir yang kedua adalah kefir air yang merupakan minuman fermentasi non-susu yang dihasilkan dengan fermentasi larutan sukrosa yang ditambah buah kering seperti fig atau jeruk nipis menggunakan butir kefir air. Butir kefir air ini terdiri dari bakteri asam laktat, asam asetat, dan ragi yang tertanam dalam matrix polisakarida. Produk kefir air menjadi alternatif probiotik bagi individu yang intoleran laktosa, alergi susu, atau menganut pola makan vegan. Bisa di next. Selanjutnya, proses produksi kefir. Kefir susu dan kefir air diperoleh dengan menginokulasi kultur starter butiran kefir ke dalam substrat dengan rasio yang bervariasi dari 1 hingga 20% B/V selama 18-24 jam pada suhu 20-25 derajat Celcius. Prosedur fermentasi dimulai ketika bakteri dan ragi butiran kefir mencapai persyaratan kultur yang tepat dan mengakibatkan peningkatan biomasa butiran sebesar 5-7% dan pembentukan berbagai metabolit. Pada akhir prosedur ini, butiran kefir dapat terpecah menjadi butiran baru yang lebih kecil dan melepaskan sel-sel yang hidup ke dalam substrat di mana butiran tersebut diisolasi dari kefir dengan cara disaring dan dapat digunakan kembali sebagai starter pada proses fermentasi berikutnya. Nah, kefir susu dalam skala besar dapat diproduksi dengan menggunakan kultur starter komersial yang diinokulasi langsung ke dalam susu atau dengan menggunakan Russian method. Ini melibatkan prosedur black swapping
Proses fermentasi yang dimulai dengan kefir yang diproduksi dari butiran yang kemudian digunakan sebagai kultur starter alami untuk fermentasi susu. Sedangkan kefir air dibuat dari fermentasi butiran kefir dengan larutan gula, di mana larutan gula merah merupakan substrat alternatif utama yang digunakan untuk fermentasi kefir. Fermentasi kefir air dilakukan oleh butiran kefir yang terdiri dari konsorsium ragi, terutama Saccharomyces candida, Saccharomyces, serta bakteri asam laktat termasuk genus Lactobacillus, Octococcus, dan sebagainya yang tertanam dalam matriks alami Exopolysaccharida kefiran. Next. Bahaya keamanan pangan ada 3, bahaya biologis, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Untuk bahaya biologis, selama fermentasi pH kefir berkisaran antara 3 hingga 5, karena konsentrasi asam organik yang tinggi akibat pH asam ini, kefir menyediakan lingkungan yang memadai bagi spesies bakteri tahan asam, diantaranya seperti dan terdapat juga bakteri Pseudomonaceae, Enterobacteriaceae, dan Clostridiaceae. Susu sebagai bahan baku utama kefir merupakan medium yang kaya nutrisi sehingga dapat mendukung pertumbuhan berbagai mikroorganisme termasuk bakteri patogen seperti Salmonella sp, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, dan Staphylococcus aureus. Oleh karena itu, penting dilakukan pasteurisasi yang baik. Selanjutnya, bahaya kimia dapat berasal dari residu antibiotik dalam susu dari ternak yang sedang ada di masa pengobatan. Residu antibiotik ini dapat terbawa ke dalam susu kefir dan berpotensi menyebabkan reaksi alergi pada konsumen serta kontribusi terhadap munculnya resistensi antimikroba. Bahaya kimia juga dapat berasal dari residu pestisida dalam pakan ternak, logam berat dari lingkungan, maupun sisa bahan pembersih dan desinfektan yang digunakan dalam sanitasi peralatan produksi. Kemudian bahaya fisik, kontaminasi fisik dapat terjadi selama proses produksi, pengolahan, pengemasan, dan distribusi. Di antaranya seperti serpihan logam dari peralatan produksi, pecahan kaca dari wadah fermentasi, potongan plastik dari bahan kemasan, serta kontaminan lain seperti rambut, debu, atau partikel kotoran. Penerapan sistem keamanan pangan seperti Good Manufacturing Practice, Sanitation Standard Operating Procedure, serta pengawasan kualitas bahan baku susu menjadi langkah penting dalam mencapai keamanan produk kefir. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah perbandingan kefir dari susu mentah versus pasteurisasi. Jadi kefir ini dapat dibuat dari susu mentah maupun susu pasteurisasi. Nah, susu mentah itu memiliki mikroflora alami yang lebih beragam sehingga dapat mempengaruhi proses fermentasi. Namun, susu mentah itu juga memiliki resiko kontaminasi bakteri patogen. Nah, sedangkan susu pasteurisasi itu memiliki jumlah mikroorganisme yang lebih sedikit sehingga dapat memfermentasi susu lebih stabil dan terkontrol. Oleh karena itu, penggunaan susu pasteurisasi lebih direkomendasikan karena dapat mengurangi mikroorganisme patogen sehingga fermentasi berlangsung lebih stabil dan produk kefir lebih aman untuk dikonsumsi. Oke, silakan. Kalau lagi mau tanya. Selanjutnya, untuk sistem pengawasan dan regulasi dari produk kefir ini, jadi produk kefir ini termasuk pangan asal hewan sehingga harus diawasi untuk menjamin keamanan dan mutunya. Di Indonesia sendiri, regulasi kefir di Indonesia sendiri, regulasi keamanan pangan ini diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Untuk pengendalian keamanan pangan sendiri, jadi selain regulasi tersebut, industri pangan juga perlu menerapkan sistem keamanan pangan seperti Good Manufacturing Practice dan Hazard Analysis Critical Control Point. Nah, untuk peran kita dalam kesehatan masyarakat veteriner sendiri, kita berperan pada perlindungan kesehatan manusia melalui pengawasan produk hewan. Tujuannya sendiri untuk menjamin produk susu fermentasi seperti kefir aman untuk dikonsumsi dan bermanfaat bagi masyarakat.
Cara pengawasannya antara lain adalah dengan mengawasi kesehatan ternak penghasil susu. Yang kedua, memastikan kualitas dan keamanan susu. Yang ketiga, mengawasi proses pengolahan dan sanitasi industri susu. Dan yang keempat, memberikan edukasi kepada peternak dan masyarakat terkait cara pemeliharaan susu yang baik, cara pemerahan susu, dan cara pengolahan susu agar produk olahan susu ini dapat dikonsumsi dengan aman oleh masyarakat. Kesimpulannya yaitu produksi susu kefir dilakukan melalui proses fermentasi susu menggunakan butiran kefir yang mengandung berbagai mikroorganisme seperti bakteri asam laktat dan kamer. Proses ini menghasilkan minuman fermentasi yang memiliki nilai gizi dan manfaat kesehatan. Dalam produksinya, kefir memiliki potensi bahaya keamanan pangan berupa bahaya biologis, kimia, dan fisik yang dapat berasal dari bahan baku, proses pengolahan, maupun lingkungan produksi. Oleh karena itu, diperlakukan sistem pengawasan dan penerapan standar keamanan pangan seperti GMP dan HACCP sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, dokter hewan memiliki peran penting dalam kesehatan masyarakat veteriner melalui pengawasan kesehatan ternak, kualitas susu, serta edukasi mengenai produksi pangan asal hewan yang aman, sehingga kefir yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Berikut merupakan beberapa daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Permisi, saya Prayuda Erlangga dengan NIK Mahir 026. Saya izin bertanya, bagaimana cara peran dari lingkup Vesmafed dalam menjamin pengolahan fermentasi susu dari bahan starter yaitu Candida kefir, mengingat beberapa kapang dapat membentuk toksin yang dapat membahayakan kesehatan pangan. Baik, mungkin pertanyaannya kami kumpulkan terlebih dahulu. Mungkin selanjutnya dari Wildian Abdil Farel, silakan. Baik, terima kasih dari kelompok C7. Sebelumnya perkenalkan saya Wildan dengan NIM akhir 119 izin bertanya. Tadi disebutkan di bagian latar belakang bahwa kefir ini merupakan salah satu minuman probiotik alami yang bermanfaat untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Akan tapi di bagian slide bahaya biologis bahwa kefir ini menjadi medium pertumbuhan mikroorganisme. Salah satu contohnya itu Escherichia coli dan juga Salmonella. Nah, dua hal ini kan menjadi hal yang kontradiktif. Nah, bagaimana penjelasan dari kelompok C7? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Wildan. Mungkin selanjutnya dari Nadia Yolanda, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan IPASI 153. Nah, untuk pertanyaannya, apakah bisa ya kalau produksi dari susu yang sudah dipasteurisasi tetapi berasal dari ternak yang sehat, apakah itu masih aman apa tidak dikonsumsi? Terima kasih. Silakan dijawab, tiga saja. Selalu jawab kelompok. Baik, mungkin saya izin menjawab pertanyaan Wildan terlebih dahulu. Jadi Silakan, kalau menurut saya pribadi itu tidak kontradiktif ya, karena sifat antimikrobal kefir itu bakal muncul setelah fermentasi sempurna karena adanya pH yang rendah dan produksi
bakteriosin. Nah, sedangkan kontaminasi patogen itu terjadi sebelum atau selama proses fermentasi itu berlangsung. Terutama bila bahan baku susu itu belum dipasteurisasi sebelumnya, sehingga keduanya itu terjadi pada tahapan yang berbeda seperti itu. Jadi nggak kontradiktif. Apakah sudah menjawab ya, Wildan? Sudah menjawab Aska, terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang lain, silakan dijawab. Sekali lagi, ayo jawab pertanyaannya, kurang 2. Oke, izinkan saya menjawab pertanyaannya Yola tadi. Yang keras. Suaranya kurang keras. Halo, apa sudah kedengaran? Kecil, suaranya kecil sekali. Baca kecil, silakan. Apakah sudah kedengaran Ya, suaranya, oke. Dokter? Oke, izin menjawab pertanyaannya Yola tadi. Bila kefir diproduksi dari susu yang tidak tidak dipasteurisasi, tetapi berasal dari ternak yang sehat, apakah masih aman dikonsumsi? Nah, kefir yang diproduksi dari susu yang tidak dipasteurisasi itu sebenarnya masih dapat mengalami fermentasi dikarenakan mikroorganisme dalam butiran kefir itu dapat tumbuh dan menghasilkan asam laktat yang menurunkan pH-nya sehingga menghambat berbagai mikroorganisme patogen. Namun, dari sudut pandang keamanan pangan, penggunaan susu mentah tetap memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan susu pasteurisasi karena dapat mengandung mikroorganisme patogen seperti Salmonella dan Escherichia coli tadi. Yang mungkin berasal dari lingkungan ataupun peralatan yang terkontaminasi selama penanganan susu. Dan walaupun ternaknya itu terlihat sehat, keberadaan patogen dalam susu tidak selalu dapat dideteksi secara klinis pada hewan. Oleh karena itu, proses pasteurisasi diperlukan sebelum fermentasi untuk mengurangi jumlah mikroorganisme patogen dan membuat proses fermentasi menjadi lebih stabil dan terkontrol. Apakah menjawab? Ya, terima kasih ya. Maaf Yudo, mungkin apa boleh diulang ya pertanyaannya? Bagaimana cara dalam lingkup Kesmafed dalam menjamin pengolahan fermentasi susu dari beberapa starter mikroba yang digunakan, karena mengingat beberapa fermentasi kameri itu juga menggunakan kapang, yang dimana kapang itu juga dapat membentuk toksin yang dapat berbahaya pada kesehatan konsumen. Saya izin untuk menjawab juga, izin untuk meluruskan juga. Kalau dari yang kita bahas ini kan susu kefir yang dia itu starternya itu menggunakan biji kefir. Jadi ya dia menggunakan biji kefir, bukan dari apa tadi, dari kapang ya tadi bilangnya. Tapi dia menggunakan biji kefir. Nah, kalau misalnya untuk gimana peran Kesmafednya peran Kesmafed dalam memproduksi susu kefir yang kita maksud itu, yang pertama pasti melakukan pengawasan terhadap bahan bakunya seperti susunya juga, lalu juga starternya juga kita awasin untuk memastikan dia ini berkualitas baik dan bebas dari kontaminasi mikroba yang berbahaya. Kemudian starter yang digunakan juga harus murni dan aman agar tidak tercemar mikroorganisme patogen.
Terus Kesmafet juga memastikan penerapan dalam sistem keamanan pangan seperti HACCP dan juga GMP untuk mengontrol titik kritis selama proses fermentasi. Dengan pengawasan tersebut diharapkan pertumbuhan mikroorganisme berbahaya dan pembentukan toksin dapat dicegah sehingga membentuk produk fermentasi susu yang aman dikonsumsi. Apakah cukup menjawab? Oke, cukup. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok C7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, saya kira cukup untuk kelompok 3. Untuk kelompok 4 minggu depan aja ya, minggu depan saya kira cukup. Udah jam 15.36, saya kira cukup ya. Nanti yang kelompok 4 kita prestasi di minggu depan ya. Dan untuk absennya nanti setelah Idul Fitri aja, Komting Prayuda ketemu sama saya untuk absen kelas ABC. Saya kira cukup. Saya kira cukup sekarang ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.